Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Ibu masuk pada tema memahami isu terkini lewat editorial. Untuk memahami isu terkini lewat editorial bisa melalui informasi dalam teks editorial. Terdiri dari dua, satu isi teks editorial, dua membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Baiklah, untuk menginformasikan teks editorial, pertama, pengertian dari teks editorial, yang mana editorial suatu artikel dalam surat kabar yang berupa pendapat atau pandangan redaksi terhadap sebuah peristiwa yang aktual atau lagi hangat dibicarakan, misalnya tentang masalah politik atau masalah ekonomi dan sosial. Setelah itu kita harus tahu tujuannya, yang mana tujuannya adalah untuk mengajak pembaca agar dapat ikut serta di dalam memikirkan tentang sebuah isu yang aktual itu. Untuk itu kita harus tahu ciri-ciri teks editorial. Pertama, bersifat aktual, yang mana teks editorial harus merupakan benar-benar yang terbaru di kalangan masyarakat atau aktual. Setelah itu bersifat logis, yang mana logis itu sama artinya dengan masuk akal. Jadi teks editorial tidak dikarang. Setelah itu bersifat argumentasi. Di dalam teks editorial, bersifat argumentasi berarti banyak pendapat-pendapat dari seseorang maupun dari suatu instansi. Terakhir, di dalam teks editorial bersifat menarik pembaca. Ini maksudnya bahwa teks editorial harus tertarik orang untuk membacanya dengan menggunakan kalimat yang singkat dan jelas. Selanjutnya, isi teks editorial. Di dalam teks editorial tadi harus menggunakan pernyataan secara umum, yang mana pernyataan-pernyataan yang secara umum tadi harus ada merupakan argumentasi atau pendapat-pendapat dari orang banyak. Inilah yang disebut dengan editorial. Akhir dari paragraf itu disimpulkan untuk memperjelas makna dari editorial. Sekarang kita buka buku paket halaman 87 dengan judul Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 6 isinya tentang kenaikan LPG tabungan gas pada tahun 2014 ini merupakan kado yang terpahit kepada masyarakat. Setelah itu nanti dari 6 paragraf ini kita simpulkan. Jadi simpulannya, seharusnya keuntungan yang besar itu untuk kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat. Sekarang kita membedakan fakta dan opini dalam buku paket, masih judul kado tahun baru 2014 dari Pertamina, halaman 87. Yang dikatakan fakta itu merupakan peristiwa-peristiwa nyata. Jadi dari peristiwa nyata itu sulit kita membantahnya karena keadaannya memang benar-benar terjadi. Contoh, Pertamina menaikkan harga LPG tabungan 12 kilo lebih dari 50%. Selanjutnya, contoh berikutnya, akibatnya sampai di tingkat konsumen harganya menjadi 125.000, bahkan menjadi 130.000. Kalau kita berhubung dengan angka-angka seperti ini tidak bisa lagi kita pungkiri, memang fakta adanya. Selanjutnya, opini ini merupakan pendapat dari seseorang maupun dari suatu instansi tadi. Contoh pertama, kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak bijak dan tidak logis. Kata merupakan inilah yang memperkuat kalimat opini ini. Contoh nomor 2, pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tabungan gas untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kata seharusnya memperkuat opini dari kalimat ini. Selanjutnya, contoh 3, caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk rakyat. Dengan kata caranya memperkuat gagasan atau kalimat opini ini. Ini buku paket, kita buka kembali dengan judul kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.